Selamat siang, berjumpa lagi dengan Teknik Surang Modal. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan makin lancar rezekinya teman-teman ya. Amin. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas mengenai kursus Videotron gratis episode 4 teman-teman ya. Jadi dari pembahasan video-video saya yang sebelumnya, jadi kita itu kemarin membahas mengenai Videotron ya. Pembagian receiving card ya kan, penyesuaian receiving card, cara membaginya itu kemarin videonya seperti itu. Nah, muncul satu pertanyaan, tipe receiving card apa yang mau dipakai gitu ya, ada yang tanya di TikTok teman-teman ya. Jadi bingung menentukan receiving card yang mau dipakai yang mana bang gitu ya. Kalau kemarin saya sudah menyarankan perhitungannya seperti apa dan pembagiannya seperti apa. Nah, ini tipenya teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan berusaha memberikan jawaban atau memberikan sedikit referensi teman-teman ya, bagaimana menentukan receiving cardnya seperti apa, yang kayak apa gitu ya, dan saya mungkin mengenalkan receiving cardnya tipenya apa. Receiving card itu banyak banget sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kebutuhannya apa, nggak tahu receiving cardnya apa juga kacau, belum tentu projectnya nyala teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke video. Sebelum lanjut, teman-teman bisa bergabung di channel ini dengan mengklik tombol langganan pada link di deskripsi atau subscribe untuk mendapatkan video terbaru versi tanya jawab gratis ya. Jadi kalau langganan saya khususkan untuk teman-teman yang chat melalui WhatsApp biar bisa saya balas dengan cepat ya. Oke, kita lanjut ke video teman-teman ya. Di depan saya ini ada gambar receiving card ya. Nah, materi ini saya dapat waktu saya training di absen dulu ya, di Jakarta dulu saya training absen, kemudian dikasih buku ini yang teman-teman beli ya. Ya ada beberapa teman-teman yang beli buku ini ya, isinya tentang Videotron gitu ya, dengan basic Novastar, tapi sebenarnya kontrol sistem tuh sama semua ya, 11-12 mirip gitu ya, cuman pengembangannya beda-beda gitu. Oke, di sini ada receiving card seri ARN336. Mungkin terlihat lawas ya. A4S ini nggak asing buat teman-teman yang sering di rental. Saya pakai di A4S ini di absen P4 outdoor teman-teman ya. Ada A5S saya pakai di P39 outdoor gitu ya. Dan seterusnya ini ya. Ada yang i7 gitu ya. Nah, di sini ada tipe hubnya 75 untuk pemasangan permanen seperti ini biasanya. Tidak menutup kemungkinan juga dipasang di tipe rental yang versi murah low budget, ini pakainya ini teman-teman ya. Jadi untuk tipe rental yang low budget itu hubnya 75 kayak gini ya, ini tipe murah. Tapi gini teman-teman ya, ada baiknya teman-teman pakai ini karena memang spare partnya lebih gampang dicari gitu ya. Kalau modul-modulnya ini bisa diaplikasikan tipe rental, dari tipe permanen diaplikasikan tipe rental pakai ini bisa. Kalau ini memang didesain untuk kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus untuk tipe rental teman-teman ya, yang seri-seri ini dia soketnya panjang ya sampai sini ya, dari sini sampai sini. Kalau ini pinnya 16 gini ya, kalau ini panjang kayak PCI gitu ya, ini juga ini kayak RAM gitu ya. Ini yang 11 ini itu dikhususkan untuk tipe-tipe rental. Ada juga yang tipe permanen, tapi sebenarnya dia tipe rental, dipasang tipe permanen memakai receiving card seri ini. Jadi kalau teman-teman sering jumpain ini wadah tipe rental ya, itu versi low budgetnya tipe rental kayak gini. Dia soft connection, nggak pakai hard connection. Nah, jadi yang tipe ini dia pakai hard connection teman-teman ya. Hard connection itu dia nggak pakai kabel gepeng lagi ke modul, dia langsung plug face to face ya, interface-nya nancep di apa ya, batoknya itu ya, batok kabinet ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada tabel teman-teman ya, walaupun ini seri lawas mungkin bisa untuk penjelasan buat teman-teman ya. Kalau teman-teman beli receiving card, nah itu harus tahu ya spesifikasi receiving card tersebut. Ini seperti contoh ini A4S, ini kan A4S ini, A4S ini datasheetnya itu ini teman-teman ya, resolution PWM IC nya itu mentok di 256x256. Jadi kalau teman-teman beli receiving card tertentu ya, contoh ini ya, aku beli
ini misalnya. Itu sebenarnya ada datasheetnya teman-teman ya. Teman-teman cek di Google dia maksimum outputnya berapa pikselnya. Jadi jangan sampai teman-teman beli tekor ya. Projectnya dibikin satu kabinet itu dibikin resolusi gede ya kan. Tetapi teman-teman pakainya yang outputnya kecil kan lucu kan nggak nyala gitu teman-teman. Di sini ada lagi A5s, dia outputnya bisa ke 320 kali 256 pixel dalam satu receiving card seperti ini ya. Tapi bukan ini ya, yang ini A5s. Outputnya bisa sampai ke situ. Ada lagi yang lebih gede itu teman-teman ya. A7s outputnya sekian ya kan. Terus paralel data groupnya juga lebih gede. Jadi dia bisa di paralel kayak gini ya. Lebih banyak gitu ya. Ya kan, seperti itu. Tapi ini tipe rental semua ya, cuman untuk gambaran. Jadi untuk gambaran teman-teman kalau milih receiving card ya kan. Nah yang pertama itu perhatikan outputnya ya kan, perhatikan tipe IC nya dia PWM atau bukan. Itu ada di tabelnya Novastar di Nova LCD, cek aja yang bisa masuk ke receiving card ini seri IC nya berapa. Terus di sini banyak banget keterangan ya, serial data group ya kan, terus memory on module ya kan, terus banyak banget. Jadi teman-teman cari aja datasheetnya ini di Google, seri receiving cardnya apa, jadi ketemu spesifikasinya ini baru buat menentukan project teman-teman ya. Apakah project teman-teman itu mendatar panjang atau tinggi ke atas dalam satu receiving card, itu harus tahu ini dulu. Contoh 512 kali 512 kali 256 sudah barang semestinya dia lebih lebar weightnya daripada tingginya dalam satu receiving card, satu kabinet ini ya teman-teman. Jadi lebih condong ke arah tinggi gitu ya, ke arah lebar, sorry. Kalau ini persegi teman-teman ya, 256 kali 256, tingginya maksimal 256, lebarnya juga 256 gitu teman-teman. Di situ juga dia ada satu lagi yang paling penting ya kan, firmware copy ini. Jadi firmware copy ini support semua ya. Kalau teman-teman beli receiving card kayak gini misalnya tipe rental, itu ada juga yang tidak support firmware copy. Jadi teman-teman nggak bisa ngopi firmware dari receiving card A ke receiving card B dengan yang sama ya, B gitu nggak bisa. Jadi harus bikin firmware-nya satu-satu gitu. Kan enak kalau bisa firmware copy kayak ini. Nah ini dia kalau misalnya ngeblank nggak jalan receiving card karena nggak ada firmware, ya tinggal copy firmware A, copy firmware B kan enak. Nah di sini ada yang paling penting lagi. Paling penting lagi dia adalah rotation ya. Rotation per 90 degree ya kan. Dia support rotasi enggak receiving card ya kan. Ini khusus buat teman-teman yang sering dapat garapan custom ya kan. Kalau teman-teman custom puter-puter di Resolum ya bisa, tapi lebih ribet. Lebih enakan teman-teman bisa puter receiving cardnya di sini ya, di setel langsung filenya puter 90 derajat, gambarnya bisa muter gitu teman-teman ya, bisa miring juga gitu. Jadi perlu teman-teman, saya ulang lagi ya, perlu teman-teman ketahui sebelum menentukan kebutuhan receiving card. Jangan sampai teman-teman beli receiving card yang harusnya untuk pixel outputnya gede, belinya yang kecil kan nggak kepake. Kalau beli kecil butuhnya kecil, beli yang gede nggak apa-apa, cuman ya tidak efisien di budget ya gitu. Seperti itu teman-teman ya. Terus di sini ada enable mapping. Nah mapping ini kan, mapping ini untuk kotak-kotak yang sering saya setel buat kalau perbaikan. Jadi saya kalau enable mapping dia ada tulisannya port 1 port 2, ini lebih enak, lebih memudahkan untuk ini maintenance teman-teman ya. Jadi nggak perlu teman-teman cek sana cek sini, tinggal monitoring aja dari depan itu port berapa, itu sounding receiving card nomor berapa itu dari sini. Jadi ada beberapa receiving card yang support enable mapping ini, yang ini kan nggak support ya, yang lainnya ini support teman-teman ya. Jadi mempermudah untuk pengecekan dan maintenance gitu teman-teman.
Oke, di sini masih banyak penjelasan semua. Jadi garis besarnya seperti itu ya. Garis besarnya seperti itu untuk mengetahui kebutuhan receiving card teman-teman ya. Karena mengingat jenis receiving card ini banyak banget gitu teman-teman. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan teman-teman ya. Silakan di komen-komen ataupun share jika bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan melalui WhatsApp, silakan bergabung dulu, join di link di deskripsi ya, atau follow TikTok juga @teknisi_modal. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Teknisi Modal, selamat siang, sukses selalu.